Pernahkah kalian merasa diawasi saat sendirian di ruangan tertutup? Perasaan dingin di tengkuk leher. Keyakinan absolut bahwa di sudut ruangan yang gelap itu ada sesuatu yang berdiri, menunggu kalian menoleh. Malam ini, kita tidak akan membahas kisah nyata tentang liburan akhir pekan yang berubah menjadi mimpi buruk absolut. Sebuah pengingat bahwa beberapa tempat di dunia ini tidak diciptakan untuk manusia hidup. Matikan lampumu, pakai headphone-mu, dan apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Kisah ini terjadi pada akhir tahun 2019, tepat sebelum pandemi melanda dunia. Adit, sang narasumber kita, adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di Jakarta. Seperti kebanyakan mahasiswa yang sedang stres dengan skripsi, Adit dan keempat sahabat dekatnya, mari kita panggil mereka Reza, Bima, Sera, dan Putri, memutuskan bahwa mereka butuh healing. Sebuah perjalanan singkat keluar dari hiruk-pikuk kota. Tujuannya klasik, puncak. Mereka menginginkan privasi. Jauh dari keramaian, jauh dari villa-villa mainstream yang berdempetan. Reza, yang ditunjuk sebagai seksi sibuk mencari penginapan, menemukan sebuah hidden gem di salah satu situs booking online yang kurang populer. Sebuah villa bergaya kolonial tua, terpencil, dengan halaman luas yang langsung berbatasan dengan hutan lindung. Foto-fotonya terlihat artistik, sedikit suram, tapi menawan. Dan harganya sangat tidak masuk akal murahnya untuk ukuran villa sebesar itu di musim liburan. Di deskripsi, pemiliknya yang hanya mencantumkan inisial Tuan Hari menulis, mencari ketenangan absolut. Tidak ada wifi, sinyal terbatas. Hanya untuk mereka yang menghargai keheningan hutan. Bagi kelima anak muda kota ini, itu terdengar seperti surga. Mereka tidak tahu bahwa keheningan yang dimaksud Tuan Hari adalah jenis keheningan yang berbeda. Perjalanan menuju lokasi ternyata jauh lebih sulit dari perkiraan. Google Maps beberapa kali mengarahkan mereka ke jalan buntu. Sinyal HP mulai hilang timbul sejak mereka berbelok dari jalan raya utama Cisarua. Villa itu terletak di ujung jalan tanah berbatu yang sempit, diapit oleh tebing di satu sisi dan jurang hutan lebat di sisi lain. Saat mereka tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Matahari mulai terbenam, dan kabut tebal mulai turun menyelimuti area tersebut. Villa itu terlihat jauh lebih tua dan lebih hidup daripada di foto. Kayu-kayunya tampak hitam karena usia dan kelembapan. Ada bau tanah basah dan daun busuk yang menyengat di udara. Seorang pria tua, mungkin berusia 70-an tahun, dengan punggung bungkuk dan wajah yang kaku tanpa ekspresi, sudah menunggu mereka di teras. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Jajang, penjaga villa. Menurut Adit, Pak Jajang hampir tidak berbicara. Dia hanya memberikan kunci besar berkarat, menunjuk letak kamar-kamar, dan memberikan satu peringatan aneh sebelum pergi dengan tergesa-gesa sebelum gelap total. Pak Jajang berkata, dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, "Kalau malam, jangan buka tirai jendela di ruang tengah. Dan kalau dengar suara ketukan dari dalam lemari di kamar atas, biarkan saja, jangan dijawab." Mereka berlima hanya tertawa canggung. Mereka mengira Pak Jajang hanya orang tua eksentrik yang mencoba menakut-nakuti anak kota. Betapa salahnya mereka. Malam pertama, atmosfer di dalam villa terasa berat. Bukan hanya dinginnya udara pegunungan, tapi ada tekanan di udara yang membuat telinga berdenging. Mereka mencoba mencairkan suasana dengan bermain kartu di ruang tengah, minum-minum, dan menyalakan musik. Tapi ada perasaan aneh bahwa suara tawa mereka diredam oleh dinding-dinding kayu itu. Seolah villa itu menyerap suara mereka. Sekitar pukul 11 malam, Sera dan Putri memutuskan untuk tidur duluan. Mereka menempati kamar besar di lantai 2, kamar yang memiliki lemari besar seperti yang diperingatkan Pak Jajang. Adit, Reza, dan Bima masih di bawah, mengobrol. Tepat tengah malam, Adit mendengar suara. Awalnya, dia pikir itu Sera atau Putri yang bangun ke kamar mandi. Suara langkah kaki pelan di lantai papan kayu di atas kepala mereka. Tapi langkah kaki itu berbeda. Itu bukan langkah kaki orang berjalan biasa. Itu ritmis, lambat, dan berat. Seperti seseorang yang sedang berbaris. Terdengar dentuman pelan tapi berat di lantai atas. Dum, dum, dum. Reza dan Bima juga mendengarnya. Mereka bertiga terdiam, menatap ke langit-langit. Musik dimatikan. Keheningan di ruang tengah itu mencekik. Kemudian, terdengar teriakan. Teriakan wanita yang histeris dan nyaring, diredam oleh jarak. Itu suara Putri. Adit, Reza, dan Bima langsung berlari menaiki tangga.
Mereka mendobrak pintu kamar lantai 2. Pemandangan di dalam kamar itu membuat darah Adit membeku. Sarah sedang memeluk Putri yang menangis histeris di atas kasur. Putri, dengan wajah pucat pasi dan mata terbelalak ketakutan, menunjuk ke sudut ruangan, ke arah lemari kayu jadi besar setinggi 3 meter yang berdiri di sana. Sarah, dengan suara gemetar, menjelaskan apa yang terjadi. Mereka baru saja akan terlelap ketika mereka mendengarnya. Suara itu berasal dari dalam lemari. Bukan ketukan, tapi garukan. Seperti kuku panjang yang digesekkan ke kayu dengan keras dan cepat. Screech, screech, screech. Sarah awalnya mengira itu tikus. Tapi kemudian, garukan itu berhenti. Hening selama 10 detik. Dan kemudian, terdengar ketukan pelan 3 kali. Tok, 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 jeda. Lalu lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, berirama. Putri, yang penasaran, mendekat ke lemari itu. Dia berpikir mungkin ada hewan terjebak. Tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu lemari, sesuatu dari dalam memukul pintu lemari itu dengan kekuatan luar biasa. BLAM. Pintu lemari itu bergetar hebat, seolah ada orang dewasa yang menendangnya dari dalam. Itulah saat Putri berteriak. Adit mencoba bersikap rasional, memberanikan diri mendekati lemari itu. Dia memberi isyarat pada yang lain untuk diam. Dia memegang gagang pintu yang dingin itu, dan dengan satu sentakan cepat, membukanya. Kosong. Hanya ada beberapa gantungan baju kawat tua yang berkarat dan bau apek yang sangat kuat. Bau seperti bunga melati yang sudah layu bercampur dengan bau amis darah kering. Tidak ada hewan, tidak ada mekanisme tersembunyi. Tapi di bagian dalam pintu lemari itu, Adit melihat sesuatu yang membuatnya mundur teratur. Di kayu bagian dalam, terdapat goresan-goresan baru. Dalam, seperti bekas cakaran 5 jari. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang tidur di lantai 2. Mereka semua berkumpul di ruang tengah di lantai bawah, menyalakan semua lampu, dan berjaga sampai pagi. Keesokan paginya, di bawah cahaya matahari, ketakutan semalam terasa sedikit konyol. Mereka mencoba merasionalisasinya. Mungkin itu musang, mungkin kayu tua yang memuai karena perubahan suhu. Mereka memutuskan untuk mengalihkan perhatian dengan menjelajahi area sekitar villa. Hutan di belakang villa itu indah, namun memiliki aura yang mengancam. Pohon-pohonnya tumbuh terlalu rapat, menciptakan kanopi yang menghalangi sebagian besar cahaya matahari bahkan di siang hari bolong. Saat berjalan sekitar 200 meter ke dalam hutan, Bima menemukan sesuatu. Di sebuah area terbuka kecil, terdapat sisa-sisa fondasi bangunan batu yang sudah hancur dan ditumbuhi lumut. Dan di tengah-tengah reruntuhan itu, ada sebuah sumur tua. Sumur itu ditutupi oleh papan kayu yang sudah lapuk dan dipaku mati. Di atas papan kayu itu, tergeletak boneka jerami kecil yang diikat dengan benang merah dan beberapa bunga yang sudah kering. Itu terlihat seperti sisa-sisa sesajen atau ritual. Reza, yang memang paling skeptis dan sedikit sombong, tertawa dan menendang boneka jerami itu. "Ah, paling kerjaan Pak Jajang buat nakut-nakutin turis," katanya. Saat Reza menendang boneka itu, angin kencang tiba-tiba berhembus di area itu. Udara menjadi dingin seketika. Dan Adit bersumpah, dia mendengar suara tertawa anak kecil. Tapi bukan tawa ceria, tawa yang bergema, seolah berasal dari dalam sumur itu. Mereka bergegas kembali ke villa. Perasaan tidak nyaman kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Sore harinya, Adit menemukan sebuah ruangan kecil di lantai bawah yang sebelumnya tidak mereka sadari. Posisinya tersembunyi di balik tangga. Pintunya terkunci, tapi kuncinya sudah longgar. Adit, didorong rasa penasaran yang berbahaya, berhasil membuka pintu itu. Itu seperti bekas ruang kerja atau perpustakaan mini, penuh debu dan sarang laba-laba. Di atas meja yang penuh kertas lapuk, Adit menemukan sebuah buku clipping tua. Clipping koran lokal dari tahun 90-an. Dia membaca judul utama di salah satu potongan koran yang sudah menguning itu. Tragedi Villa Cemara. 1 keluarga ditemukan tewas dalam ritual sesat. Anak bungsu masih hilang. Adit merasakan perutnya mual. Dia membalik halaman berikutnya. Ada foto villa tempat mereka menginap sekarang. Dan foto sebuah keluarga ayah, ibu, dan 2 anak. Wajah sang ayah di foto itu dicoret-coret dengan tinta hitam sampai sobek. Dan di halaman terakhir, ada tulisan tangan dengan tinta merah yang sudah pudar. Dia tidak suka kebisingan. Dia lapar. Jangan biarkan dia keluar dari lemari. Adit membanting buku itu. Dia harus memberitahu yang lain. Mereka harus pergi dari sini.
Sekarang juga, Adit menunjukkan kliping koran itu pada teman-temannya. Kepanikan melanda. Sera dan Putri menangis minta pulang. Reza dan Bima setuju. Mereka harus pergi. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan tergesa-gesa di tengah badai yang tiba-tiba datang. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berlari ke mobil. Reza duduk di kursi pengemudi, memutar kunci kontak. Mobil tidak mau menyala. Mesinnya mati total, padahal aki baru diganti minggu lalu. Reza mencoba berkali-kali sampai keringat dingin mengucur di dahinya. Gagal. Mereka terjebak. Tidak ada sinyal HP untuk memanggil bantuan online. Jalan keluar terlalu jauh dan terlalu gelap untuk ditempuh dengan berjalan kaki di tengah badai hutan. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke dalam villa. Malam itu adalah definisi neraka. Listrik mati total akibat badai. Mereka hanya mengandalkan senter HP dan beberapa lilin yang mereka temukan di dapur. Mereka duduk berhimpitan di ruang tengah. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya suara napas mereka yang berat dan suara badai di luar. Sekitar pukul 2 pagi, badai mulai mereda. Tapi kemudian, suara-suara di dalam villa dimulai lagi. Kali ini bukan langkah pelan, tapi suara langkah kaki berlari. Seperti anak kecil yang berlarian di koridor lantai 2. Tap 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 tap. Disertai suara pintu dibanting berulang kali. BLAM. Putri mulai menangis lagi, menutup telinganya. Lalu, terdengar suara nyanyian. Suara senandung seorang wanita, melodi yang asing, kuno, dan menyayat hati. Suara itu tidak datang dari satu arah, tapi seolah berasal dari balik dinding di sekitar mereka. Dan kemudian, Bima mulai bertingkah aneh. Bima, yang duduk di dekat jendela besar ruang tengah, tiba-tiba berdiri tegak. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang gelap gulita di luar. Tirai jendela itu sedikit terbuka, melanggar peringatan Pak Jajang. "Bin, lu kenapa?" tanya Reza. Bima tidak menjawab. Dia berjalan pelan menuju jendela, seolah dihipnotis. Dia menempelkan wajahnya ke kaca yang dingin dan basah. "Ada yang datang," bisik Bima. Suaranya datar tanpa emosi. "Mereka banyak, dan mereka lapar." Adit mengarahkan senternya ke arah jendela, keluar, ke kegelapan hutan. Jantung Adit nyaris berhenti. Di luar sana, di batas hutan, berdiri puluhan sosok. Mereka diam, tidak bergerak, menatap lurus ke arah villa. Tubuh mereka terlihat kurus, proporsinya salah lengan terlalu panjang, kepala miring pada sudut yang tidak wajar. Dan di tengah-tengah mereka, ada sosok yang lebih tinggi. Sosok wanita berbaju putih lusuh, dengan rambut panjang menutupi wajah. Bima tiba-tiba berteriak, bukan teriakan ketakutan, tapi teriakan pengakuan. Dia mulai mencoba membuka kunci jendela. "Jangan, Bima, jangan!" teriak Adit dan Reza, menarik Bima menjauh. Bima meronta dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Matanya putih semua, bola matanya terbalik ke atas. Dia terus meracau dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Saat mereka bergulat dengan Bima di lantai, terdengar suara kaca pecah di lantai atas. PRANG, diikuti suara langkah kaki berat menuruni tangga. Mereka sudah masuk. "Lari, keluar dari sini, lari ke mobil," teriak Adit. Mereka melepaskan Bima yang masih meracau di lantai dan berlari menuju pintu depan. Tapi pintu itu terkunci, tidak bisa dibuka, seolah ditahan oleh kekuatan tak kasat mata dari luar. Mereka terjebak di dalam bersama makhluk-makhluk itu. Dari arah tangga, sosok wanita berbaju putih itu turun perlahan. Dia tidak berjalan, melainkan melayang sedikit di atas anak tangga. Bau busuk memenuhi ruangan, bau kematian. Putri dan Sera menjerit histeris. Reza, dalam keputusasaan, mengambil kursi kayu dan melemparkannya ke jendela samping. Kaca jendela besar itu pecah berhamburan. "Lewat sini." Reza melompat keluar lebih dulu, diikuti Sera dan Putri. Adit menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dia melihat Bima, teman baiknya, sudah berdiri lagi. Bima berdiri di samping sosok wanita berbaju putih itu. Bima tersenyum pada Adit, senyum yang terlalu lebar, merobek sudut bibirnya hingga berdarah. Bima melambaikan tangan. Adit tidak menunggu lagi. Dia melompat keluar jendela, mengabaikan rasa perih akibat serpihan kaca yang menggores lengannya. Mereka berempat berlari menembus hutan yang gelap gulita di tengah hujan yang kembali turun. Mereka tidak tahu arah. Mereka hanya berlari menjauh dari villa terkutuk itu. Mereka mendengar suara Bima berteriak memanggil nama mereka dari arah villa. Tapi teriakan itu kemudian berubah menjadi tawa.
dan kemudian menjadi lolongan binatang buas yang mengerikan. Mereka ditemukan oleh warga lokal keesokan paginya, menggigil dan syak di pinggir jalan raya, sekitar 5 km dari lokasi villa. Ketika polisi tiba di villa tersebut, mereka menemukan mobil mereka masih di sana. Tapi villa itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Bima, tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada kaca jendela yang pecah. Bahkan clipping koran yang ditemukan Adit juga lenyap. Pak Jajang, penjaga villa, juga menghilang tanpa jejak. Polisi menyimpulkan bahwa Bima mungkin tersesat di hutan saat mengalami gangguan mental akibat stres. Atau mungkin, ini semua hanya skenario prank yang berakhir buruk. Tentu saja, hasil tes narkoba mereka semua negatif. Pencarian Bima dihentikan setelah 2 minggu. Dia dinyatakan hilang. Adit mengakhiri emailnya dengan sebuah peringatan, "Kami tahu apa yang kami lihat. Villa itu adalah sebuah jebakan. Sebuah tempat makan bagi sesuatu yang kuno. Dan Bima, aku masih sering memimpikannya. Dalam mimpiku, dia masih di sana, berdiri di jendela lantai 2 villa itu, menatapku, menungguku untuk kembali." Itulah kisah Adit, sebuah peringatan bagi kita semua. Terkadang, tempat yang indah dan tersembunyi, menyembunyikan rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Jika kalian pernah melihat iklan villa kolonial tua di puncak dengan harga yang terlalu murah, dan penjaga yang aneh, berbaliklah dan lari.